Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Yuliani Nurrohmah dari A3 PGSD 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kelas 5, tema 4, tema 1, dan pembelajaran ke-1, yaitu tentang sistem peredaran darah pada hewan. Tahukah kalian, selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah di sini berfungsi untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, karena sistem peredaran darah mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan yang sangat penting ke seluruh tubuh. Jadi, sistem peredaran darah adalah proses penyaluran oksigen dan nutrisi dari proses pernafasan dan pencernaan ke seluruh bagian tubuh kita. Sistem peredaran darah pada hewan memiliki bentuk yang bermacam-macam, tergantung pada tingkat kesempurnaan tubuh hewan tersebut. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikutnya. Jenis sistem peredaran darah pada hewan yang pertama yaitu sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah, sehingga sari-sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Dengan begitu, sari-sari makanan yang mengalir ke sel tubuh juga jumlahnya terbatas. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas metabolisme terbatas pula. Pada sistem peredaran darah terbuka, cairan dan darah tidak selalu diedarkan di dalam pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi ke dalam pembuluh darah. Contoh hewan yang sistem peredaran darahnya terbuka diantaranya yang pertama serangga, contohnya belalang, laba-laba, dan kupu-kupu. Kedua siput, dan ketiga udang. Perhatikan contoh peredaran darah pada belalang, di mana darah tidak dialirkan melalui pembuluh darah, namun langsung dialirkan dalam rongga tubuhnya. Pada belalang terdiri atas jantung dan pembuluh, yang berfungsi hanya untuk mengangkut nutrisi, bukan gas, oksigen, dan karbon dioksida. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan darah yang dihasilkan tetap stabil dan dapat mendorong darah lebih kuat. Hal tersebut membuat darah keluar dari pembuluh darah dan memasuki jantung dengan kecepatan yang baik. Secara umum, dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh darah kapiler dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah tertutup memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan peredaran darah terbuka, yaitu peredaran darah di dalam tubuh lebih stabil, sehingga tekanan di dalam pembuluh darah juga ikut stabil. Adapun contoh hewan yang sistem peredaran darahnya tertutup, yaitu hewan vertebrata. Contohnya yang pertama cacing tanah, 2 ikan, 3 katak, 4 reptil, contohnya ular, dan yang terakhir burung. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir melalui pembuluh darah. Organ yang terlibat diantaranya adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Peredaran darah pada burung, yang pertama bagian jantung burung sama seperti jantung manusia, terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pada burung terjadi sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sama seperti pada peredaran darah manusia, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju jantung melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri.
Adapun peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui aorta atau arteri besar. Kemudian terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali lagi ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Jadi, apa saja perbedaan peredaran darah terbuka dan tertutup? Di antaranya yang pertama, pada sistem peredaran darah terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Organ peredaran darahnya sederhana. Kedua, peredaran darahnya tidak melalui pembuluh darah. Yang ketiga, tekanan darahnya rendah. Dan yang keempat, sebagian besar merupakan hewan vertebrata. Namun ada beberapa avertebrata yang sistem peredaran darahnya tertutup. Lalu yang kedua, pada sistem peredaran darah tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Organ peredaran darahnya kompleks. Yang kedua, peredaran darahnya melalui pembuluh darah. Yang ketiga, tekanan darahnya kuat. Dan yang keempat, sebagian besar merupakan hewan vertebrata. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.